dari Malang. Latar belakang saya ada yang istimewa. Saya coba penjudi itu anjing. Nanti kalau diceritain juga panjang, jadi lama saya di dunia hitam, Pak. Nanti lain-lain waktu kita ngopi bareng lah. Oke, saya cuma beberapa menit ke depan ceritakan sedikit bagaimana dulu Avilio ini lahir. Jadi tadi yang disampaikan bagaimana Avilio ke depan, bagaimana. Nah, saya akan bercerita kemarin, Pak, bagaimana si Avilio itu dilahirkan. Saya ingat sekali sebuah malam. Saya sama beliau kami sempat dalam jadi perusahaan kita rilis, dan perusahaan kami juga tapi ngalor ngidul diskusi hal-hal yang kayaknya nggak masuk akal banget, hal-hal yang kayaknya remeh, hal-hal yang kayaknya ngayal gitu. Jadi saya ingat sekali saat itu sekitaran jam 2 malam kita pohon buah gunung di Malang itu, kita lihat ke bawah sambil kita diskusi. Dia bicara kayak gini, Om, kita harus membuat sebuah konsep di mana konsep ini bermanfaat untuk banyak orang. Dia bilang gitu. Lah, arahmu kemana, bro? Harus ke marketplace. Jadi 5 tahun yang lalu kan ya marketplace juga masih baru-baru mulai. Kayaknya kita harus ke marketplace. Marketplace itu ini lebih lah awal pembicaraan itu motor. Jadi saya selalu ditasis dengan semua teori-teori yang memang hal yang atas ya, cara ini aja udah bang, bicara IT-nya membuat marketplace, aduh ribet dan kompleks. Dia beberapa bulan yang lalu di awal bulan Ramadan telepon. Jadi saya udah 4 tahun mana dikonsepkan mungkin klon bukan juga survei yang sama yang lain. Kurang pengen juga bagaimana lingkungan kita KM itu juga bisa aktif marketplace yang kita bangun. Itu saya hampir pesimis dengan ide, walau saya pendukung. Saya kadang memberi apa yang bisa saya gemetar sekali ketika di awal tentang Ramadan itu cerita, Om, konsepku jalan. Waduh Pak, kayak kena petir saya kaget banget. Duh, konsep yang mana? Ya yang Avilio itu, konsep marketplace itu. Gimana? Aku nggak ngerti itu bagaimana bisa terjadi. Kok bisa? Gini, aku secara nggak sengaja, nggak ngerti, aku sambat Lailatul Qadar atau gimana, semua datang, jadi clear. Kemudian semua penyedia barang semua ready, pembiayaan semua ready, termasuk regulasi dan sebagainya. Wah, itu luar biasa. Hal yang perlu saya sampaikan di sini adalah dari cerita akan kebetulan, bukan hal yang tiba-tiba ujuk-ujuk kenapa terjadi. Saya melihatnya adalah itu sebuah kekuatan apa, kalau istilah fisikanya itu mungkin mirip-mirip kuantum ikhlas itu. Bagaimana si kuantum itu bekerja? Kuantum ikhlas bekerja itu seperti kuantum yang kita kenal selama ini yang dilakukan oleh Einstein, orang gila yang dicap gila pada zamannya.
seperti yang saya sampaikan kepada Pak CEO kita, Bro Agus, kamu gila kalau punya konsep seperti itu, tanda kutip. Jadi memang orang-orang gila pada zamannya itu pasti melahirkan revolusi-revolusi yang luar biasa, gitu. Yang dipikir oleh beliau adalah itu adalah sebuah ledakan kuantum yang kekuatannya itu seperti fusi. Itu apa ya? Kalau bom atom kuatan keluar. Jadi kalau orang-orang fisika bicara jadi molekul dipecah jadi atom, inti atom, proton, neutron, inti atom, kemudian yang kosong itu kuantum. Itu kalau fisikawan itulah yang meledakkan Hiroshima dan Nagasaki, seperti itu ledakannya. Tapi kalau ledakan kuantum hati, kuantum ikhlas, ledakannya menyedot. Ledakannya itu gak tampak tapi mendatangkan. Mirip-mirip yang dibikin oleh itu Genius hari ini, Stephen Hawking itu. Jadi saya merinding karena mungkin ini kekuatan kuantum ikhlas sahabat ya Bro Agus, sehingga konsep ide-ide itu datang tanpa diundang kayak jelas. Jadi tahu-tahu datang semua datang dari dia dan selesai ini urusan. Sampai regulasi yang demikian rumit itu, bahkan kemarin saya dengar, kita tahu sekali beliau sampai berkali-kali ketemu sama wamen Perindak. Itu ngeri sekali. Kenapa? Konsep Avilio adalah konsep kebersamaan seperti konsep yang dipikirkan oleh pemerintah gitu. Ayo teman-teman, semoga ayo kita transformasikan itu kekuatan kuantum, kekuatan keikhlasan yang saya lihat dari Pak CEO. Coba kita transfer ke diri kita masing-masing. Avilio bisa kita jadikan sebagai alat untuk membantu lingkungan kita, membantu sahabat kita, membantu komunitas. Dan konsepnya adalah tadi semua udah diulang di Bro Rian, Bro Jawara sama Ridwan tentang konsep marketing. Nah, bagi saya marketing itu, ini terminologi saya ya, sampaikan dari hati maka akan sampai ke hati. Sampaikan dengan hati maka akan sampai ke hati. Coba misalnya ke tetangga yang memang membutuhkan, lagi nganggur misalnya, kasih solusi. Brother, aku coba punya solusi ini, ayo sama-sama kita lakukan. Tahu ini jadi jalan rezeki kita. Lakukan bukan dalam orientasi materialistis, tapi kita lakukan dengan hati. Karena rezeki itu bukan kita yang tentukan. Rezeki itu hanya sebuah koridor di mana usaha dan takdir ketemu. Seperti itu. Ayo kita lakukan dengan hati. Misalnya kita ingin bermanfaat buat komunitas di lingkungan kita, karena misalnya anak-anak kan masuk motor udah nggak ada yang gaptek, kita kasih. Ayo coba download ini untuk dapetin kas kalian, coba bikin ini loh, afiliasi. Ya, misalnya akun utamanya itu milik Karang Taruna, baru pengurus baru disebarkan. Ini seperti yang dikonsepkan oleh Ridwan tadi, yang dari mana tadi, Jawa Tengah, Sobat ke BUMDes itu paling minimal 50-100 juta anggaran yang harus wajib dia keluarkan untuk dibelanjakan. Gitu. Nah, artinya dia hanya keluarkan sekian persen aja, kemudian dia follow dan affiliate buat saya. Lagi-lagi kita lakukan agar komunitas itu berkembang, dan dalam rangka materialisme. Dan rezeki sudah ada yang ngatur, rezeki sudah ada yang, walaupun kita tetap gitu loh. Jadi mungkin Tuhan, mungkin Allah itu hanya melihat usaha kita, kok hasil akhirnya kita enggak. Saya pernah lihat sebuah cerita, dengar sebuah cerita, mungkin teman-teman juga pernah. Saya ingat cerita ini hampir 20 tahun yang lalu lebih ya. Di Surabaya itu ada seorang tukang becak yang
malam-malam tidur nunggu penumpang. Tiba-tiba tanpa diduga hinggap itu seekor burung perkutut. Dia terbangun, dia ambil, dia masukin sarungnya. Si burung perkutut dibawa ke rumahnya. Kemudian dengan sangkar seadanya dia piara ini burung. Kemudian diikutkan lomba. Saya ingat sekali di koran Jawa Pos di mana-mana disebut burung perkutut itu namanya Susi Susanti. Dan setiap dia lomba nggak ada yang bisa ngalahkan, hadiahnya miliar. Bahkan telurnya Susi Susanti harganya ratusan juta. Cucunya Susi Susanti harganya puluhan juta. Artinya kalau memang kesuksesan, kekayaan, dan kita semua nggak mau jadi marketing di Avilio. Kita semua becak dan tidur di becak malam-malam. Kalau memang jalur kaya hanya seperti itu. Artinya rezeki kayak prerogatif yang di langit. Mungkin Tuhan hanya melihat keikhlasan kita, kerja keras kita. Jalur dari mana kita nggak ngerti rezeki. Mungkin Avilio itu juga jawaban. Mungkin Avilio perkutut kirim dan dikirim. Satu hal lagi, kalau yang kita pegang adalah palu, maka semua yang tampak akan menjadi seperti palu. Terserah Anda mau menjadi palu atau menjadi palu. Demikian dari saya, terima kasih. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya tidak bermaksud untuk menggurui. Ya, terima kasih. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Brother Erik, Pak Erik, guruku, mentorku ya. Adem kali dengarnya ya. Satu yang saya tangkap dari Pak Erik bahwa keikhlasan itu sangat penting dalam menjalankan sesuatu, karena apapun rezeki hanyalah jalur langit yang mengaturnya. Luar biasa Pak Erik. Terima kasih Pak Erik sudah membuat kita kembali percaya diri, motivasi diri semuanya ke diri kita masing-masing. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke testimoni user. Halo Pak Bima, Pak Berna. Halo Pak Berna. Iya Bang. Yep. Ya. Ini untuk sesi selanjutnya kita masuk ke testimoni nih Pak. Ya. Gimana Pak Berna? Apa ke sesi tanya jawab dulu atau ke testimoni? Testimoni mentor boleh. Dari timnya. Testimoni mentor ya Pak. Dari timnya. Tadi itu Bang Rian, mungkin bisa ada mentornya yang di sini yang bisa untuk testimoni. Ya mungkin ada yang testimoni ya Pak Berna ya. Silakan. Ya. Kita lihat dari konsultannya, dari timnya Bang Rian. Monitor Bang Rian, ada tim mentornya mungkin di sini yang bisa share atau testimoni atau ada tips untuk teman-teman sobat-sobat di sini untuk bisa tadi mengenai afiliasi pengguna ataupun afiliasi produk. Oh Bang Rian mungkin udah ini ya, masih nggak ada di tempat nih Bang Rian nih. Atau testimoni dari Bang Ridwan, ada tim mentornya Bang Ridwan. Coba Pak Wayar ada nggak ya? Saya nggak tahu, coba di Pak Wayar tes apa di sini Pak? Wayar. Nama di Zoom-nya apa Pak? Lah itu namanya siapa Pak? Saya juga bingung. Saya tanya dulu Japri ya. Iya, bentar nih. Bang Kems mungkin ada mentornya di sini. Sebentar, nih mentor saya ada nggak di sini? Nggak terlihat Pak. Ya, tadi itu saya informasiin ke teman-teman di sini supaya ada informasi konsultannya siapa gitu ya. Jadi biar kita mudah untuk trackingnya. Ini ada namanya nomor sejuta.
namanya 600 juta, ampun. Ada ya ampun, pakai simbol-simbol namanya nih. ada lagi yang tadi itu pas Bang Ridwan presentasi ada yang coret gambar lah ya. Iya, enggak ada nih orang, saya nggak ngerti pakai nama saya belum dijawab Pak. Nggak ada ya. Pas Oke, buka oke. jalannya aja Nggak apa-apa, Itu Pak itu Abang. Pak Muhammad Bustomi lagi angkat tangan tuh Pak. Apakah beliau mau testimoni Pak Muhammad Bustomi? Ya kalau misalnya testimoni, tanya jawab boleh. Langsung aja didobelin aja Bang. Didobelin aja Ya, biasanya. konsultan Pak. Biasanya mereka nih haus kan pertanyaan, biasa begitu. Jadi nanti para pemateri, Bang Rian, Bang Ridwan monitor, Bang Jawara juga ya. Nah, Pak siapa tadi, Pak Bustomi ya, Muhammad Bustomi ya. Oke. Pak Muhammad Kita mulai Bustomi ya. Oke, kita mulai dengan Pak Muhammad Bustomi. Silakan perkenalkan, kemudian dari konsultan. Apakah mau testimoni, sharing, ataupun pertanyaan, silakan. Oke, selamat malam Pak. Perkenalkan saya Bustomi dari Iya. Palembang. Pak Bustomi Palembang, dari timnya Ya. siapa nih Pak? Toga Pak, Toga. Pak Alfian. Alfian Ramadan, Pak Toga. Oke. Ya. Jadi saya sebetulnya ingin sharing aja di sini dan berbagi. Jadi saya memang pelaku network marketing. Oke, sip. Hari-hari saya memang di bisnis ini. Nah, tapi Pak Afid, saya lagi menjalankan bisnis dan lagi jalan-jalan dan lagi hot. Iya, yang namanya bonus ya, namanya bisnis lagi jalan kan otomatis ya pasti nggak mungkin lah saya tinggalkan. Tapi diam-diam saya download juga Affilio. Nah, tapi saya merasakan di Affilio ini sebetulnya bisnis yang saya cari sebetulnya. Karena dari dulu saya belajar bisnis multi level marketing itu ataupun bisnis apapun itu mesti mempunyai 4 pilar. Salah satu adalah perusahaannya. Nah, saya lihat ini ya bukan perusahaan asal-asalan. Untuk bisa membangun ini dan bisa merekrut atau mengajak Raffi Ahmad sebagai Grand Ambassador itu bukan suatu hal atau modal yang kecil, pasti modal yang besar dan pasti perusahaan besar ini. Itu dulu yang saya lihat. Yang kedua, sistemnya. Dan ini memang betul-betul sistemnya sangat mudah dan gampang diduplikasi. Produknya, semua produk ada. Artinya di sini produknya kan hanya spesifik. Dan yang keempat, dan ini yang paling saya suka adalah pembelajarannya atau di support sistemnya. Dan ini yang lebih hebat lagi yang dibawakan oleh Raffi Ahmad. Nah, jadi ya memutuskan walaupun bisnis saya sedang jalan, saya pindah ke sini. Walaupun saya mungkin mempunyai niat yang baik mengajak teman-teman ke bisnis ini, saya mungkin juga dianggap pengkhianat ataupun saya dianggap leader yang tidak baik karena memang saya dianggap meninggalkan teman-teman saya di tempat bisnis sebelumnya. Tapi itu saya terima dan saya juga paham kenapa teman-teman yang lain itu menganggap saya begitu. Sebetulnya mereka itu hanya tidak bisa melihat potensi Affilio ke depan. Affilio ini saya yakin dengan visi membangun masyarakat Indonesia, membangun UKM, membangun ekonomi Indonesia, saya yakin sekali ini salah satu karya anak bangsa yang akan bertumbuh, akan besar di Indonesia. Sekarang ya saya yakinlah teman-teman saya yang mungkin belum melihat bisnis ini, mudah-mudahan testimoni saya hari ini kalau bisa direkam, nanti saya akan buktikan bahwa apa yang saya lihat di Affilio ini tidak salah. Dan mohon dukungan mentor-mentor saya juga di atas, mohon juga dukungan tim. Kita fokuslah di sini, kita seriuslah di Affilio. Saya yakin
ini menjadi tonggak sejarah bisnis menurut saya sih kombinasi antara bisnis marketplace, bisnis konvensional dikombinasikan dengan bisnis afiliat atau bisnis networking. Saya yakin ini akan bertumbuh cepat dan besar. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo Pak Pernah. Iya Bang Yes, gimana? Lanjut Bang. Iya, sudah hilang. Saya nungguin Bang Kem tadi. Bang Kem kemana ini? Mana? Pak Pernah, selanjutnya. Karena sesi tanya jawab. Barusan Bang Rian. Pak Barusan Pernah Bang ini. Rian tidak ada info Bang Rian itu Ibu Milah. Ya. Ibu Milah. Miles Avilio. Oke. Nah, ini keren nih namanya. Udah gitu / konsultannya Ibu Miles Avilio, Ibu Mila. Silakan. Ibu Mila. Mentor dari timnya Bang Rian. Tes monitor. Mana ini Bu Mila? Mic-nya belum di-on kan? Oke, ini udah gambar mic-nya nggak ada ini, Bang Rian. Oh, ada nih. Oke. Udah saya unmute. Kameranya sudah hidup, sudah on. Saya sudah unmute. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Minah. Waalaikumsalam. Affiliate semuanya. Affiliators. ada apa nih, ada panggilan baru atau ada sebutan baru nih, jabatan baru, Affiliators. Affiliators itu jadi kayak common Pak ya, panggilan common untuk kita yang udah afiliator. Kalau untuk bahasa luar kan itu affiliate ya, tapi supaya kita rada gaul dikit terus bisa kayak nyantai aja panggil dengan teman-teman, kita pastikan kita harus manggil affiliate aja. Jadi afiliator yang ada di Affilio namanya Affiliators. Ya, affiliators itu kalau jamak. Kalau affiliate ya satu aja Pak. Kalau untuk biasanya kan affiliate ya atau afiliator. Ya, oke Bu. Silakan. Baik ya, sebelumnya ini pertama kali saya ngomong di Zoom ya. Terus terang saya senang banget ketemu dengan teman-teman di sini. Ini betul-betul menurut saya pribadi yang udah betul-betul saya coba dalam 1 bulan. Ini betul-betul usaha yang enak ya, menurut saya enak. Karena dia kalau dari sistem marketingnya ini betul-betul menjamin. Ya. Kalau untuk teman-teman masalah bagaimana usahanya atau bisnisnya, kita betul-betul sudah ada media, kemudian ada peta, jadi kita ikuti aja. Saat pertama, jadi kita nggak perlu susah-susah, kita tinggal kita tinggal duplikasi. Di sini yang diminta adalah kemauan untuk belajar, kemudian kemauan untuk, kemudian ada satu lagi, sabar ya. Yaitu faktor sabar sangat menentukan. Karena biasanya kalau kita tidak sabar di sini kita akan cepat bosan, kemudian kita tidak bisa membangun sistem yang bagus untuk diri kita pribadi ataupun teman-teman.
Oke, karena di sini kita pertama mungkin kita jadi afiliator ya, afiliator menurut saya atau affiliate. Tapi kemudian kita step by step, lambat laun pasti kita akan menjadi mentor, ya. Jadi yang biasanya saya minta sama teman-teman di rekan-rekan saya ya di grup itu, bahwa kita ini dipersiapkan untuk bina orang lain. Jadi sebelum kita masuk menjadi pembina orang lain, kita harus bina sendiri. Dengan apa? Dengan belajar, mau sabar, disiplin, dan kemudian kreatif. Ya, itu 4 hal itu yang mengembangkan bisnis kita di sini. Nah, kenapa Afilio ya? Saya memilih Afilio kenapa? Terus terang saya udah terjun ke berbagai bisnis sebelumnya. Ya, jadi saya tahu minimal bagaimana medan kita kenalan dengan orang, kemudian gimana kita bangun komunikasi, kemudian gimana kita melihat future dari produk itu sendiri yang diperkenalkan di bisnis tersebut. Nah, alhamdulillah setelah saya dari berbagai produk sistem, saya orangnya termasuk pilih-pilih ya, termasuk pilih-pilih mana yang memang saya pikir bukan hanya menguntungkan tapi nyaman di sana. Nah, Afilio ini menurut saya sangat prospektif ya. Kenapa? Ini e-commerce. Ya, karena e-commerce dijamin deh pasti akan dipakai ya, apalagi ini karya anak bangsa. Ya, kenapa karya anak bangsa? Saya lebih tekankan ke kita semua, ke teman-teman semuanya, siapapun yang hadir di Zoom ini, tolong banggalah dengan karya bangsa Indonesia, karya bangsa itu sendiri. Kenapa? Karena kita lihat kondisi ekonomi sekarang ini betul-betul memperburuk keadaan dimanapun ya, di luar negeri. Dimanapun mereka terpuruk karena keadaan ekonominya yang sebenarnya mereka bisa bangun, tapi karena ketergantungan dengan sistem lain, itu mereka terpuruk. Oke, tapi saya ambil dari Pak Soekarno ya, Presiden Soekarno, presiden pertama kita, bahwa kalau seandainya kita bisa mandiri dengan ekonomi kita menggunakan hasil-hasil produksi dari kita sendiri, swasembada, ya swadaya kita punya, puas dengan apa yang kita punya, terus mengembangkan apa yang kita punya, Indonesia itu akan bisa menguasai negara lain ya, Indonesia akan merdeka. Itu yang paling inti yang harus kita tahu di bisnis ini. Kalau kita tidak paham dasarnya, kita akan cepat hengkang dari bisnis ini. Ya, kenapa saya lebih suka di ini ya? Mungkin orang bilang saya fanatik, tapi enggak. Ini berdasarkan riset dari yang sudah pengalaman saya dengan marketplace yang lain. Saya ada kecenderungan memang keuntungan di pihak mereka, ya. Untuk teman-teman, tolong mengambil Afilio berarti membantu Indonesia on demand, mengerti investasi untuk kita sendiri. Kenapa? Kalau misalnya Indonesia maju, kita maju, nanti otomatis ekonomi kita akan maju juga ya. Nah, itu maksud saya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau masalah untung, kita biasanya mungkin akan berpikir, saya kapan untungnya nih? Sebenarnya tidak perlu mikir untung dulu, kerja dulu baru ada untung. Ya. Contohnya apa? Kita tahu ya, kalau di mana-mana itu ada kalau. Nah, di sini sama dengan usaha yang lain, kita pasti butuhkan kerja. Apa sih kerjanya? Ya, kita informasikan teman, kita informasikan orang lain, kemudian kita membantu mereka instalasi, itu kerja. Kerja yang lainnya apa? Kita membantu mendidik mereka menjadi paham Afilio, kemudian membantu mereka lebih berkembang, dan akhirnya membantu mereka sukses. Syaratnya cuma satu, mereka ikut kita, bagaimana tata cara kita membina mereka. Ya, seperti itu. Kalau seandainya mereka tidak mau ya, atau kita sendiri yang tidak mau, nanti kita akan terpuruk juga. Ya, itu tips-tips dari saya ya, seperti itu. Apalagi ya ini ya. Oke, kemudian yang kemarin ya, saya ingin membahas masalah ada yang mungkin nyentil dari beberapa rekan di luaran sana yang menyentil, loh ini kok udah buka berapa fitur tapi kok ternyata mahal. Oke, di sini yang perlu kita ketahui ya teman-teman, bahwa dalam bisnis apapun selalu ada prinsip permintaan banyak maka harga turun. Oke, itu ekonomi. Permintaan banyak, harga turun. Sebaliknya kalau permintaan sedikit, berarti harga naik. Yang kita lihat di Afilio ini baru mulai.
ya belum final, tapi dia baru mulai. Otomatis ibarat mall, dia masih kosong, ya. Perlu diisi oleh siapapun yang ingin berusaha di dalamnya. Nanti lihat, kalau sudah penuh, sama seperti e-commerce lain, kita lihat mall-mall ya, kalau masih kosong berarti belum datang peak. Tapi ketika sudah penuh, orang suka. Setelahnya, Avilio ini punya sistem yang kita semua. Saya yakin Avilio akan penuh. Kita lihat dari perusahaan ya, perusahaan betul-betul berkomitmen untuk terus menambah produk, kemudian memperkuat fitur ya, menambah fitur-fitur baru. Belum lagi kalau misalnya 2 fitur yang inti yang kita punya itu, ya sembako dan PPOB itu muncul. Aduh, saya yakin itu betul-betul akan booming ya. Jadi itu betul-betul yang membuat kita bangga. Kita PT Avilio Inovasi Indonesia ini bisa menggebrak ekonomi Indonesia hanya dengan sistem yang sebenarnya sudah diketahui oleh e-commerce lain tapi tidak mereka laksanakan. Oke Pak, itu saja menurut saya. Dan tips-tips saya insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa laksanakan, terus belajar dan positive thinking tentang Avilio bisnis kita ini. Mari kita bantu Avilio supaya bisa mengikuti bagaimana Avilio berkembang, bisa mengembangkan diri sendiri. Percaya deh, dengan kita membantu Avilio berkembang, diri kita akan berkembang juga di sini. Sukses selalu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, di Pak Bustomi dan Bu Mes ya? Iya. Ya, Pak Bu, dia networker fokus yang lagi hot-hotnya katanya. Kemudian ditinggalin pula di Avilio, dia udah yakin banget di Avilio tempur gitu, bahwa dia melihat potensi ini memang harus layak diperjuangkan. Bu Mas tadi saya itu kerja dulu baru hasil. Kalau dari saya konsepnya adalah utamakan pelayanan baru hasilkan. Pak Bang Kems, untuk pertanyaan atau mungkin untuk testimoni udah ya? Testimoni udah cukup. Pertanyaan? Ya silakan Pak. Siapa? Saya setting dulu. Kita ke ini lagi ya Pak, ke laki-laki lagi ya. Ya. Di sini ada Pak Paimin. Nah, Pak Paimin lagi angkat tangan nih Pak. Oke. Bang Paimin silakan lanjut. Assalamualaikum. Konsultan dari Pak konsultannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Nusantara. Terima kasih atas waktunya Bapak. Di sini hanya masuk sedikit. Jadi Avilio masih baru ya. Jadi bagaimana kalau menyediakan admin? Jadi admin itu untuk menyediakan barang waktu itu sehingga bisa tersedia di marketplace dan bisa langsung dibeli gitu. Halo? Ya, lanjut Pak. Oke. Jelas Pak. Ya. Jadi kadang kan kita memerlukan barang itu yang di market. Nah, sehingga kalau kita mencari di marketplace belum ada, kita bisa disediakan admin sehingga istilahnya pesan gitu dan dicarikan ke supplier yang ada barang tersebut sehingga di-upload terlebih dahulu. Itu masukan ya. Jadi sehingga kita bisa memanfaatkan marketplace ini sehingga bisa terbeli gitu. Itu terima kasih Bapak Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyiapkan.
Atau Bang Ridwan mau mengomentari atau mungkin mau menjawab? Bang Rian atau Bang Ridwan? Silakan. Belum sih, mungkin yang lain silakan Pak. Ya, tadi Pak Imin ya, itu menginformasikan mengenai fitur Ketka Admin untuk bisa mengadakan produk yang belum ada gitu ya. betul. Ya, jadi untuk fitur-fiturnya kemungkinan kedepannya pasti berkembang Pak Imin ya. Hanya saja nih kita punya prioritas untuk bisa menyelesaikan fitur terutama yang afiliasi produk ya. Nah, di aplikasi pengguna udah, nanti kita sebutkan produk, nanti kita masukkan ke tambahan dari partisipan dari afiliator gitu. Oke, Pak Maimin, terima kasih. Lanjut Bang Kems. Lanjut kita aja Pak. Kita Ya, sedikit kita, kok yang nunjukin tangan ini sedikit kok, sekarang hanya berapa nih? 2345, tinggal sekitar 10-an lagi. Ibu apa nih? Ibu Husnan Juk. Nah, Baik, kita dulu konsultannya. sudah ketemu Pak? Sudah masuk suara saya? Sudah masuk Ibu. Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Husnul Nadifa dari Nganjuk, konsultan saya Mas Alfian. Saya bertanya Pak ya, ini kan saya ditanya oleh anak saya dan saya belum bisa menjawab. Ketika kita membuka toko, itu kan ada produk ya Pak ya, itu ada tulisannya terjual beberapa ribu produk, tapi tidak ada ulasannya. Itu tidak ada ulasannya sama sekali, ulasannya 0. Semua produk juga seperti itu. Itu kata anak saya, itu kok sepertinya nggak masuk akal gitu kan. Itu satu. Terus yang kedua, ini tadi ada pertanyaan, apakah nanti ada layanan apa ya Pak ya? Payletter seperti di marketplace yang lain. Itu 2 pertanyaan. Terus satu usulan Pak. Terus kalau misalkan ikan produk yang ada di Avilio itu tidak berupa gambar, bagaimana? Tidak hanya berupa gambar, tapi berupa video. Seperti yang ada di Facebook itu misalkan skincare itu kan ada before sama afternya. Jadi orang lihat itu apa ya Pak, nyata gitu loh. Jadi tidak hanya gambar sepatu, gambar tas atau gambar baju, tapi berupa video, berupa apa ya, ulasan-ulasan seperti itu, baru kita yang nge-share linknya. Itu dulu Pak ya, 2 pertanyaan dan 1 usulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Kems, Pak siapa yang Bang Ridwan atau Bang Rian mungkin bisa info? Saya tambahin yang pertanyaan pertama adalah mengapa jumlah transaksi banyak ya. Yang kedua itu tadi apa Bu, mengenai Tambahkan fitur video Pak, misal fitur skincare, video. before afternya jadi kelihatan. Yang kedua. Yang kedua payletter Pak. Oh, payletter ya. Payletter udah masuk roadmap. Udah masuk akan di kalau sudah matang prosesnya, payment gateway-nya sudah aman, kemudian perizinannya juga sudah masuk, udah pasti ada ke situ. Karena payletter kan harus ada izin khusus. Kemudian yang pertama adalah kenapa transaksinya banyak tuh supplier. Jadi setahu saya secara sistem itu generate dari ekstrak dari toko sebelumnya. Gitu. Jadi mereka ini kan kalau mempunyai ratusan produk atau misalnya nggak usah ratusan, puluhan lah. Kalau misalnya input manual satu persatu, nggak mungkin. Jadi ada namanya di sistem itu namanya scrap data, kemudian apa parameter dari toko-toko yang sebelumnya mereka punya itu nanti dicocokkan dengan di Avilio, di sistem Avilio. Jadi mereka hanya import gitu. Nah itu adalah salah satu parameter yang memang dulunya sebelumnya itu transaksi bawaannya dari
dari transaksi sebelumnya gitu. Nanti mungkin ada konsultan yang lainnya bisa menambahkan. Kemudian yang ketiga itu mengenai video, sharing video untuk promosi ya. Ya. Oke, mungkin Bang Ridwan atau Bang Ridwan bisa nambahin. Kalau tentang pay letter kan memang sudah confirm ya dari Pak Gusio sendiri kan memang akan ada menu ini. Untuk menu video saya rasa sih kita bisa usulkan ke manajemen dan rasanya bukan hal yang mustahil ya, karena beberapa marketplace lain ada gambar dan video untuk tampilannya. Itu nanti kita usulkan ke manajemen, nggak ada salahnya Bu, kita akan bantu Bu. Oh iya, iya Pak. Ya, bisa masuk, bisa kemungkinan ya kalau hanya landing video mungkin kemudian video kita tunggu ya. Sekarang tim bisa itu sih sebetulnya, tapi nanti kalau untuk dari pusat mungkin ada kreatif khusus ya videonya. Oke. Bentar Pak, dikit lagi. Kalau misalkan saya bikin video untuk mempromosikan Affilio di YouTube itu juga boleh Pak ya? Ya istilahnya secara umum Affilio misalkan dari YouTube saya sendiri gitu. Boleh. Kemarin itu walaupun kita belum menginstruksikan ya, ada beberapa tim yang sudah di TikTok sudah, walaupun ada beberapa konten yang memang nggak boleh gitu ya. Nah itu saya juga belum pernah coba bagaimana dari peraturan iklan dari TikToknya. Kalau yang YouTube saya belum pernah lihat tuh. Tapi kalau misalnya mau coba ya silakan. Kemungkinan ada beberapa konten yang nggak tahu juga ya. Saya belum pernah coba juga. Yang mungkin di take down gitu. Tidak ada masalah. Yang penting selama itu kontennya itu tidak overclaim ya Bu ya. Artinya yang memang materialnya material yang bawaan dari Affilio-nya sendiri gitu. Ya. Ya, boleh coba. Ya. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Oke Bu, terima kasih. Bang Ken lanjut. Ya, sebentar Pak. Ke Malam mingguan ini kita bablasin aja sampai jam 11 lah. yang kuat silakan mau belajar bareng ini, soalnya materinya ini saya amazing banget, awesome banget loh dari Bang Rian, dari Pak Bang Ridwan apalagi itu. Hanya satu slide tapi penjelasannya itu mateng gitu, Bang Erik lagi sempurna lah malam ini. biasa. Sebenarnya Ya betul. ilmu daging ini. Daging banget malam ini. Beneran. Saya tunjuk, baik. Saya tunjuk sekarang nih Pak Novaber, karena dari tadi udah menunggu kayaknya. Nah, silakan Pak Novaber. Oke, Iya. silakan. Ya, selamat malam Pak. Pak Nova. Hidup Pak Bernas, Pak Tan, semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan memang Affilio begitu bagus menurut aku. Dari awal saya masuk Zoom sebelum puasa ya atau udah puasa. Saya bertahan di grup karena saya lihat platformnya itu begitu bagus dan saya yakin. Nah, tapi di dalam perjalanan keyakinan saya itu saya sudah aplikasinya mulai mendaftar begitu saya habis Lebaran. Wah, ini awal-awalnya saya berprinsip wah ini di samping bagus ya menjalankan ini seperti minum air kayaknya ini, saya pikir gitu Pak. Ternyata di dalam perjalanan itu tantangannya ya lumayan juga. Artinya gini, ini perlu saya utarakan mungkin sebagai bahan juga. Artinya kita perlu hati-hati gitu dan ada tantangan juga Pak. Pernah saya tawarkan ke 2 orang terutama yang berpaham ini Pak, kalau disebut itu riba katanya gitu. Jadi itu satu, jadi nggak gampang juga ternyata kan. Nah terus saya jalankan sesudah ini saya bikin TikTok itu pendaftaran memang lumayan masuk, tapi begitu juga udah seminggu, kadang berapa hari, ada yang udah berapa minggu ya keluar juga Pak. Jadi saya bilang ternyata orang ini nggak semua bisa melihat ya, maklum sih saya
Tidak semua orang bisa melihat segampang itu jauh ke depan melihat sesuatu untuk keberhasilan atau apalah Pak. Jadi sehubungan dengan itu Pak, yang mau saya tanyakan begini Pak. Pertama, awalnya itu kan misalnya AM itu dikali 100 gitu Pak, aku udah berubah. Dulu AM kecil saya lihat 1.000, ada yang 500, sekarang ada 5.000, ada berapa Pak? Memang ada perubahan di sana mungkin, nanti mungkin bisa dijelaskan Pak ya. Nah, kedua ini Pak, mengenai harga itu tadi udah dijelaskan Pak Kans mungkin ya, bagaimana terjadinya harga itu kok katanya lebih dari produsen langsung ke pembeli lebih murah. Ternyata ya memang ada yang lebih murah mungkin, tapi nggak bisa dibilang mayoritas gitu. Jadi, kalau begitu apa kelebihannya? Jadi artinya nanti jangan kita karena memikiri keperluan AM itu jadi harga lebih tinggi. Jadi maksud saya bukan tanpa mengajari ya Pak ya. Nah, lebih baik AM-nya dikurangi. Yang penting kan dari mana kita dapat AM kalau nggak ada yang beli, kan begitu Pak. Jadi ya ini sekedar masukan Pak ya. Bapak-bapak yang hebat pasti udah memikirkan juga lah Pak. Artinya jangan nanti ke depan jadi ini juga Pak, artinya kalau nggak ada yang beli juga kan kita juga nggak dapat AM dari mana Pak, kayak gitu. Jadi itu kedua. Terus masalah ini apa Pak, sistem komisi ini Pak, misalnya POB, bagaimana dapat sistem dari kita AM-nya, cara hitungnya gimana itu Pak, nanti mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ketiga mungkin Pak masalah ini Pak referral itu ada yang saya ini nggak masuk ke grup saya, ternyata dia udah daftar gitu Pak. Daftar kok saya selidiki, coba tunjukkan itu kode referral apa, udah bisa download enggak? Udah Pak, pakai kode referral sendiri. Loh, referral sendiri gimana? Ya, saya biasa pakai kode referral sendiri. Jadi ada 2 orang kayak gitu bisa masuk tanpa kode referral siapa yang bawa gitu Pak. Berarti kalau begitu ya kejebolan istilahnya sistem kita ini atau gimana istilahnya Pak. Jadi kok bisa ada orang masuk kode-kode ahli IT atau apa dia itu, makanya bisa begitu Pak. Itu aja mungkin Pak ya. Terima kasih Pak. Ya Bang Gems, Bang Rian, Pak Ridwan. Oke, saya coba tanggapi dari yang terakhir dulu Pak ya, tentang referral sendiri Pak. Berarti orang ini kan yang saya tangkap dari Bapak bahwa orang ini itu bisa login dengan kodenya sendiri tanpa kode dari orang lain Pak ya, meskipun belum register ya, itu ya pengertiannya Pak ya. Ya betul Pak, dia register pakai kode referral sendiri Pak. Oke, saya terus terang belum pernah menemui hal seperti itu di grup saya, tapi coba nanti saya cek dulu Pak ya, kalau memang ada temuan seperti itu kita coba laporkan ke manajemen, mungkin ada bug atau apa ya, coba di atas itu Pak ya, tentang kode referral sendiri Pak. Terus yang ketiga tadi apa Pak, bisa diulang Pak? Maaf Pak, saya tadi belum nyatet soalnya. Mungkin sistem POB-nya itu Pak, menghitung komisinya POB itu Pak. Ya, PPOB dalam proses Pak, jadi kita belum tahu berapa besar AM yang diberikan atau konsepnya seperti apa. Itu tunggu aja Pak, ini karena saat ini perusahaan sedang fokus untuk penambahan produk dan penggunaan untuk afiliasi produk serta afiliasi penggunanya supaya lebih lancar Pak.
Kita fokus di produknya dulu Pak, sama penambahan jumlah barang yang akan masuk ke marketplace tadi Pak. Itu ya. Terus yang nomor 2 Pak. Masalah AM-nya yang berubah dulu sepertinya kecil, sekarang nggak dikali 100 lagi ya Pak? Iya betul, kalau AM dulu kan kita kali 100 terus baru dibagi kan. Kalau sekarang di info terbaru langsung AM dikali 10% Pak. Itu adalah pengguna Pak. Di AM-nya berapa, 10%-nya langsung itu merupakan keuntungan Pak. Nggak usah dikali 100 lagi, memang ada perubahan betul Pak. Iya. Jadi itu Pak ya. Satu lagi Pak. Ya, yang pertama Pak tadi Pak. Yang harga AM itu Pak, yang agak tinggi, tapi nanti kalau harga barangnya mahal juga, kita nggak, kalau barangnya nggak laku dijual kan ibaratnya kita dapat AM dari mana, jadi AM-nya mendingan nggak usah banyak-banyak, tapi laku barangnya gitu Pak. Saya sepakat Pak. Kalau AM itu memang bukan wewenang kita sebagai konsultan atau mungkin manajemen afili untuk menentukan, tapi itu adalah keuntungan yang diberikan dari produsen kepada kita Pak. Kita itu kan ibaratnya mendapatkan komisi dari pabrik Pak. Jadi memang mungkin mereka memperhitungkan harga seperti itu, seperti saya cerita tadi tentang komposisi harga, bahkan dengan AM rendah pun mungkin juga harga produknya di tempat lain lebih murah Pak. Jadi bukan masalah berapa besar AM-nya, tapi masalahnya adalah memang mungkin ada orang lain yang mengambil dalam bentuk partai besar sehingga harganya lebih murah. Itu Pak. Jadi kalau kita menonton AM belum tentu kita juga lebih untung orang berpindah belanja di tempat kita Pak. Menurut saya ya. Tentu perusahaan sebagai produsen sudah mempertimbangkan angka AM yang pantas untuk kita di dalam grup Avilio ini Pak. Mereka atau kita pantas dapat berapa sehingga kalau kita kerja pun ada hasilnya Pak. Nah itu tentu sudah menjadi pertimbangan tersendiri buat mereka Pak. Itu Pak kira-kira jawaban saya Pak. Ya Pak. Ya, oke, ya, sudah terjawab Pak. Tapi temuan-temuan tadi akan kami lanjutkan ke manajemen pusat dulu Pak. Terima kasih Pak atas masukannya Pak. Ya, makasih Pak. Yuk, mari selamat malam. Lanjut. Iya Bang Ridwan, saya tambahin dikit ya. Boleh. Mengenai harga mahal. Ini memang udah isu banget. Ya, ini pertanyaan diborong semua sebenarnya buat sobat-sobat juga pengetahuan juga. Jadi kalau misalnya dibilang harga mahal terus nanti nggak ada yang beli, kemudian ayamnya digituin, nah itu ada beberapa hal yang di luar ranah kita gitu. Dalam artian kalau memang produknya itu ini kira-kira nggak bisa dijual nih, ya cari produk lain masih banyak. Dan pasti ada yang beli Pak. Kalau ada yang jual, pasti ada yang beli. Kalau saya konsep prinsipnya gitu. Kalaupun misalnya ini kayaknya mahal ya nggak bisa dijual, ya udah. Kalau misalnya kita mau menjual, berarti kita meyakini bahwa produk tersebut layak dijual. Gitu aja. Dan ini banyak produknya kan gitu ya. Nggak cuma 10 atau 20, 30 gitu. Jadi konsepnya itu dulu Pak. Yakini dulu bahwa ini produk bisa dijual. Sebetulnya mau menjual produk apapun, kalau kata jual pulpen pun bisa 200.000 gitu, cuma kan bagaimana teknisnya aja. Kemudian yang AM tadi udah jawab, jadi 10% langsung dikali di nilai AM itu. Mengenai PPOB AM-nya belum muncul dikarenakan belum launching. Yang terakhir itu kode referral sendiri, itu saya kurang paham ya kurang lebih seperti apa. Tapi kalau misalnya dia bisa mendaftarkan kode referral sendiri, ya sama. Saya pun mendaftarkan istri saya pakai kode referral saya, mendaftarkan adik saya pakai referral saya. Mungkin maksudnya begitu ya, saya kurang paham kurang lebih seperti apa. Tapi kalau ada kendala gimana ya bisa chat konsultan atau mentornya aja. Oke, Bang Kev, lanjut. Baik. Sekarang ibu-ibu ya. Kita cari dulu kan. Iya. Kayaknya nggak ada ibu-ibu nih Pak Bermah. Ada Ibu Emi Purwanti tuh Pak. Mana ya? Ibu Emi Purwanti, monitor Ibu Emi Purwanti, saya udah unmute, silahkan. Ibu Emi Purwanti. Oh iya ada Emi Purwanti, silakan Bu Emi. Monitor Bu. Halo Bu Emi. Kayaknya udah
Halo, Bu Eh, Emi Purwanti. kita skip dulu aja gimana? Ada ibu Kita skip aja dulu. ibu ibu Pristini. Ibu, Ibu Pristini. ya, Pristini. Ya, Halo, Ibu Pristini. dikit lagi kita selesai. Di malam mingguan keren banget. Ini daging semua ini Kita materinya. skip. Oke bang, nggak Kita ada skip ini. aja. Ya, oke bang. Ya udah, berarti dua wanita, sekarang kita pindah ke laki-laki aja, Pak. Ya, Ke bapak-bapak. ya silakan. Oke, ini Pak Bobi kayaknya nih. Saya dari tadi saya lihat udah angkat tangan. Silakan Pak Bobi. Ya, Dari Pak mana Bobi. konsultannya siapa, Pak? Silakan. Ya, Pak Bobi. Oke, terima kasih Pak. Saya dari Padang Pak, Ya, dari Kang Hans. Halo Pak. Iya pak. ya lanjut Pak Oke. Bobi. Lanjut Pak, jelas Pak. Pak, oke Pak Benar, saya mau kasih masukan aja sih. Kemarin saya dengar sekilas, sudah pernah dengar juga. Itu untuk PPOB AM-nya 40%. Nah, saya tadi kata Pak Ken untuk PPOB belum diputuskan. Nah, mumpung belum diputuskan ini, saya kasih masukan. Sebaiknya untuk kualifikasi yang 250.000 sebulan itu dari nilai harga, jadi jangan dari nilai AM, karena kalau dari nilai AM jadi tinggi tuh, jadi kualifikasinya. Contohnya PPOB 40%, kalau diambil dari patokan harga itu menjadi 625, tapi kalau dari harga yang normal 250, nah itu cukup terjangkau. Maksudnya misalnya saya menyasar pasarnya mahasiswa, kalau 600-an tuh mungkin tinggi bagi mereka. Jadi kesimpulannya saran saya usul, kalau untuk kualifikasi 250 itu dari nilai real produk PPOB, jangan dari nilai AM yang 250-nya. Terima kasih Pak. Oke, Pak Bobi. Setahu saya belum dirumuskan untuk 40% tuh diambil dari mana ya? Setahu saya itu sekilas itu. Nah ini saya khawatir salah Pak ya, karena kan belum launching nih. Kita masih belum teknis gitu ya, masih jauh juga. Oke. Karena AM-nya itu dan margin setahu saya margin POPB tipis gitu. Nah karena tipis haruslah dibagi tuh. Adalah kalimat saya aja lupa saya 40% itu kapan ya? Terakhir dengar itu kapan ya saya dengerin? Sebulan lalu gimana gitu. 60-40 tuh terakhir ya, bahasan dulu tuh itu 60-40. Kenapa? Karena marginnya kecil gitu. Nah dikarenakan seperti itu, kalau misalnya dia belanja minim 250, dia target cuma beli aja PPOB, selesai qualified dia kan. Sedangkan marginnya AM-nya kecil gitu, hanya sekarang 50% atau sekian. Nah itu menggabungkan sih Pak. Jadi saya masih belum bisa jawab yang pastinya bagaimana teknisnya, dan kita lagi matangkan nih rumusnya nih. Nah, launchingnya juga kita masih belum bisa pastikan. Kita lagi fokus ke transaksi produk, dan sekarang itu prioritasnya ke nanti launching afiliasi produk. Itu sih Pak. Tapi oke, masukannya ntar kita rekap Bapak ya. Siap. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Bapak. Salam untuk tim Padang, Pak Bobi. Ada Bang Duan mungkin menambahin mengenai PPOB atau Bang Rian? Belum Bang, nanti kita tunggu keputusan manajemen seperti apa aja, kan belum ada hal yang pasti tentang itu ya, emangnya berapa ya. Nanti kita lihat aja seperti apa dalam berjalannya waktu. Oke, sip. Bahkan tidur Lagi nyari. lagi nyari. Ini lagi nyari. Ini lagi Bang, 5 menit lagi satu orang atau Coba ya. ya itu silakan. Oke, kita lanjut ke ini, ke Pak Amrazi Pixel kayaknya ya, Pak Amrazi Pixel. Udah angkat tangan, silakan Pak Amrazi. Dari mana konsultannya siapa Pak? Oh, ya. Oke Pak. Assalamualaikum Bang Berna. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih dari kemarin nunggu kesempatan buat nanya. Alhamdulillah.
Nah, saya dari Kalimantan Barat, Pontianak. Saya Berna langsung. Oh, siap. Pak Hans ya, Pak Budi Hananto. Nah, jadi yang saya mau tanyakan, jadi kalau memang nanti bisa dijawab di sini, walaupun belum bisa ya nggak apa-apa nih Pak. Nah, awal di di planning awal itu kan pernah dibahas disampaikan tentang komisi generasi ya. Nah, cuman di belakangan ini tadi juga ada pembahasan dari Pak Ridwan kalau nggak salah, itu yang kita dapat komisi AM-nya itu Pak, itu kan aplikator langsung yang kita daftarkan. Nah, kalau memang bisa jawab nanti tentang dulu yang sempat saya ketahui tentang komisi sampai ke generasi 10, kalaupun bisa dijawab ya enggak apa-apa, kalaupun belum bisa masih sifatnya tertutup ini Bapak nih Pak. Kemudian yang kedua, saya coba nggak tadi pertanyaan tentang menggunakan referral sendiri. Nah, kalau dari pemantauan saya Pak, mungkin benar, maksudnya waktu saya dari awal dia coba-coba membuat kode referral sendiri. Nah, ini kan sekarang kita sudah dianggap berapa puluh ribu ya Pak ya yang sudah akun afilionya. Jadi kemungkinan waktu afiliator baru mendaftar, dia coba buat kode referral unik sendiri. Kebetulan kode referral itu sama dengan yang dipunyai oleh afiliator lain. Jadi kan centang hijau tuh. Jadi pendaftarannya berhasil. Jadi pendapat saya sih seperti itu Pak. Saya rasa dua itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kode referral itu terisi, mungkin bisa terjadi ya di awal itu. Jadi dia coba-coba ternyata bisa langsung matching gitu kan, terjadi. Bang Kem lanjut. Tadi mau jawab katanya. Masih ada waktu. Oh enggak, yang pertanyaan nomor 1 tuh. Nah ini kan sebetulnya, maaf, konsultannya dari tim siapa Bang Amrazi? Halo, Pak Amrazi. Bentar, dia kena mute dia. Oke. Kalau saya, halo Pak Amrazi. Iya. Kalau saya di Hananto, berarti di bawahnya Pak Berna. Oh iya. Oh, saya sendiri. Pak Berna. Baru soalnya dari kemarin itu timnya Alfian, Kang Hans, dan nggak ada. Ternyata pas bagian saya. Ya, jadi kalau misalnya mengenai komisi generasi ya sesuai dengan penjelasan video dari Pak CEO ya, itu marketing lama tuh sudah tidak berlaku semua dari tanggal ini gitu. Yang ada adalah challenge. Nah, challenge itulah nanti sobat-sobat teman-teman semua itu akan mendapatkan promo atau bonusnya itu malah yang lebih besar, malah kurang lebih sama. Sebenarnya kalau yang dibilang marketing plan itu lama ya itu udah nggak berlaku. Jadi sekarang ada challenge 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tentunya kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya mau jauh lebih detail ya nggak bisa di forum karena kita marketing plan-nya udah berubah nih, ya kan? Seperti itu. Ya, ini suka mancing-mancing nih kadang-kadang nih. Ya jadi seperti itu. Jadi pokoknya marketing apa yang hal yang generasi gitu hilangin aja ya. Karena adanya promo, challenge dan promo itu adanya bonus ya. Di aplikasi masih ada kalimat bonus gitu. Oke? Sip ya. Salam buat Pak Ananta. Oke, Bang Ken lanjut Pak. Lanjut. Satu terakhir ya. Ya, terakhir Bang. Udah mau minggu ini udah cukup. Terakhir. Langsung ke Ibu. Nah, Ibu Titis Winda, Bunda Titis Winda. Silakan Bunda. Ya, udah tidur ya. Setiap malam nih ada ya. Suaranya Bunda. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bun, silakan. Masih semangat pagi Pak Kem? Ya, lanjut pagi, semangat. Begini, kemarin kan kita ada wadah untuk kepemerintahan, Pak. Dalam mengembangkan Aplio. Jadi saya mau tanya nih, Pak. Ya, kalau saya masuk ke bidang pemerintahan, saya minta petunjuk. Kalau saya masuk ke bidang pemerintahan, kebetulan link saya ada ke Bupati. Ya. Saya minta petunjuk sebenarnya sama Pak Berna, sama Pak Kem, ya pokoknya yang ada di sana. Langkah-langkah apa yang harus saya lakukan? Oke. Itu ya, Bu. Cuma satu itu, Pak. Oke, siap. Jadi diminta amunisi perang nih, Pak. Minta saya amunisi perang untuk saya masuk ke pemerintahan. Gimana caranya? Ya, betul, Pak. Bang Ridwan mungkin ada komentar nih, Bang. Jadi dikasih apa nih? Kalau yang dari teman-teman yang dari Wonosobo, saya boleh cerita ya sedikit tentang mereka. Nah, mereka melakukan pendekatan dulu persuasif ceritanya nih. Jadi nggak langsung kirim surat resmi, tapi pendekatan mungkin dari asisten, dari wakilnya dulu. Kira-kira dari Pemkab akan ada acara apa nih? Entah itu mungkin ada sosialisasi, entah itu ada event-event tertentu. Nah, nanti dari sana bisa minta kan biasa ada agendanya nih, jadwal nih, ya kan? Nah, mungkin dari sana bisa minta agendanya seperti apa kira-kira. Apakah mungkin diselipkan entah itu sebelum istirahat atau ketika mau selesai acara, sedikit cerita tentang Aplio itu seperti apa sih. Nah, jadi mungkin tahap pertama saya bilang ya Bu ya, pendekatan perusahaan dulu. Kalau memang nanti dibutuhkan surat resmi dari perusahaan, tentu kita bisa bantu support. Itu Bu. Ya. Iya Pak. Semoga terjawab Bu ya. Udah terjawab Pak, tapi saya mau dari Aplio Pak, karena ini tantangan buat saya nih Pak. Supportnya berapa Bu kalau boleh tahu Bu? Ya misalnya kan Bapak bilang tadi kalau memang harus ada surat dari perusahaan, mungkin Aplio bisa bantu gitu ya, kan? Betul. Ya mungkin formatnya SOP untuk proposalnya kita kan masih belum ada ya. Ya Bang Ridwan dari pusat ya, kita masih nanti biar mereka improvisasi sendiri aja. Ya. Dari Ibu ajukan dulu konsepnya seperti apa ya. Kan nanti kita bisa ke Pak Agus lah, CEO-nya. Ya. Oke. Acara seperti apa? Nah, kita masih konsepnya jelas dulu. Mau ngapain? Ya, yang intinya kan Aplio ini kan aplikasi anak bangsa untuk membangun ekonomi perekonomian yang sangat terpuruk sekarang ini, Pak. Betul, Bu. Pakat, Bu. Nah, itu yang saya ini kan mau ajukan ke kebetulan Bupati itu kakak kelasnya saya, Pak. Bisa Bu tembus, diamini Bu, ya kan? Kebetulan Sumatera Barat sekarang kan itu juga kakak kelas saya, Pak. Pas itu satu pemprovnya masuk semua itu. Iya itu. Aplio Wars. Jadi saya mohon dukungan dari manajemen Aplio untuk saya bangkit dan mendekati orang-orang tersebut, Pak. Bisa Bu, kalau salah Bu. Ya. Bantu dengan doa Bu. Ya amin. Pak Ken, Pak mentor saya kan Pak Kem, Pak. Ya, dari Riau ke situ dekat. Pak Kem masih biasa pelatih, Bu. Oke, Bang Kem, saya serahkan kepada Anda. Iya. Lanjut, Bang. Iya, karena status sekarang MC Bunda. Karena status saya sekarang MC, jadi biarkan moderatornya yang menjawab. Nanti siap Bunda, nanti kita carikan sebuah solusinya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya Bunda. Tenang saja, nanti kita carikan. Ya. Terima kasih Pak Berna. Terima kasih Bu Titi, sehat selalu.
Amin. Oke Bang Kems, silakan. Udah di akhir penghujung acara. Kita tutup, Pak. Ya. Ya, oke. Terima kasih Bang. Ya, kita tutup ya, udah jam 11 lebih nih. Terima kasih buat semua moderator serta Bapak Ibu ya, Sobat Aplio. Sudah setia menunggu sampai jam 11 menyimak acara ini dari awal sampai selesai. Saya tutup aja, cuman terakhir saya akan mengutip sebuah kata bijak nih. Kalau ingin tahu jalan selanjutnya, tanya kepada orang yang telah kembali. Ya, jadi Bapak Ibu, jika ada sesuatu yang kita masih ragu, nggak usah takut gitu. Tanyakan kepada mentornya, leadernya, atau mentornya atau konsultannya. Jadi kalau kita ingin tahu jalan selanjutnya, tanyakan kepada orang yang telah kembali. Itu saja, simple. Nggak usah kita pikirin bisnisnya puyeng-puyeng, Bu. Nikmatin aja prosesnya, jalanin saja apa yang disampaikan oleh Bapak Erik. Kalau kita sudah memiliki sebuah kemudahan, ada sebuah keuntungan, ada peluangnya di situ, ada potensinya, lakukan saja. Tinggal terakhirnya pemberi rezeki lah yang menentukan. Sekian dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Oke, selamat malam semua Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belanja, yuk belanja. Terima kasih semuanya. Lanjutkan belanja. Terima kasih, sukses semua. Malam mingguan. Silakan langsung klik belanja. Semuanya. Nyimak. Terima kasih. Ada Bang Doni rupanya. Oh, alah, Bang. Oh, selalu ada saya itu. Oh, thanks always. Ya, rupanya. Aduh. Keren hari ini. Keren banget.